Kasih Bu Maharani. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menambah nikmat atas kita. Karena kita bersyukur, kita memperoleh nikmat yang cukup banyak yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya umat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Qur'an, nikmat sunnah, dan nikmat kita pagi ini adalah kita rasakan kita membahas surah Al-Maidah ayat 85 di bawah bimbingan Buya Rizal, pagi ini didampingi oleh Ibu Zulfa. Alhamdulillah kita telah mendengarkannya dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh menjadi tambahan bagi kita dalam kosakata. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah. Baiklah, kita bacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maka Allah memberi pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan. Yaitu pahala yang dimaksudkan adalah surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas dalam keimanannya. Katakan ayat itu, fa'asabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap apa perkataan yang mereka ucapkan, yaitu pahalanya jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu surga. Bagaimana surga itu? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya. Itulah perkataan Allah berikan apa balasan bagi ya, wazalika jazaul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah akan membalas keimanan dan pengakuan terhadap kebenaran itu dengan surga yang di bawahnya ada istana-istana, pohon-pohonan yang mengalir sungai-sungai, dan di sana mereka tinggal selama-lamanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, yang mengikut kebenaran dan tunduk kepada Allah, kepada Al-Quran tanpa batas dan tanpa syarat. Perkataan mereka juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 83. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Mereka berkata, perkataan mereka, ya Tuhan kami telah beriman,
maka catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Saksi apa? Saksi atas kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maidah ya 83 ayat bagian akhir, itu al-ayah. Kemudian mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka mendapat balasan yang baik di sisi Allah, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 103, menjelaskan kepada kita apa bunyinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair laukanu ya'lamu. Di situ dikatakan walau annahum amanu wattaqau, sesungguhnya kalau mereka beriman bertakwa niscaya akan mendapatkan pahala. Apa itu? Lamasubatum min indillahi khair, sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Al-Baqarah 103. Mereka itu berada di dalam pertengahan, tidak melampaui batas, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dijelaskan pula dalam surah Al-Baqarah 86 bagian akhir, awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Yaitu pertengahan itu di antara itu mereka mengerjakan perintah Allah. Jadi mereka mengerjakan perintah Allah dan mereka meninggalkan larangnya, tidak melebihkan. Itu yang paling perhatikan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan, itulah yang dikerjakan, jangan ditambah. Kalau ditambah disebut dengan melampaui batas. Di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Al-Quran, mereka juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 199, katakan di situ, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillah la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha syari'ul hisab. Disitu dikatakan wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billah, sebagian dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada orang yang beriman, ada yang beriman kepada Allah, dan wama unzila ilaikum, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Di situ ditujukan kepada Nabi Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi pakai kata ilaikum. Ilaikum itu termasuk kita, apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, orang Islam. Wama unzila ilaihim khashiina lillah, mereka beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka mempunyai sifat berendah hati kepada Allah. Kemudian la yastaru nabi ayat islahi semanang qalila. Di situ dikatakan la yastaruna, ya, mereka tidak menukar apa ayat-ayat Allah dengan harga yang murah gitu. Nah, itu mereka Bundunga Siti, mereka tidak menggunakan ayat itu untuk memperoleh sesuatu agar dari seseorang dengan menggunakan ayat itu. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu memperoleh pahala dari sisi Tuhannya. Jadi mereka mengharapkan pahala dari sisi Tuhannya, bukan dari orang lain. Innallaha syari'ul hisab, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian sebagian mereka mengatakan beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan mereka itu tidak, padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah maupun akhir, tetapi mereka itu adalah orang-orang munafik. Jadi sebagian mereka beriman, sebagian hanya mengatakan di lisan saja, tetapi mereka tidak beriman. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, maka di antara itu maka kita akan dapati, katanya, kalian akan mendapati orang Yahudi dan orang musyrik menjadi musuh kepada kalian, dan sebaliknya ada orang-orang
yang akrab dengan kalian. Siapa mereka itu? Itulah orang Nasrani. Nah, karena di antara mereka yang tidak menjadi musuh itu karena ada rahib-rahib atau ada pendeta-pendeta di antara mereka yang tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Itulah mereka. Karena tidak ada yang mereka tidak menyombongkan diri, mereka itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah 82. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asraku. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara zalika bi annahum minhum qissisina ruhbana wa annahum la yastakbirun. Nah, di situ dikatakan la tajidanna asadan nasi adawatal lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asraku. Sungguh kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi, orang yang musyrik. Tapi sebaliknya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Sesungguhnya kamu akan mendapati orang yang paling akrab persahabatannya dengan orang beriman ialah orang yang berkata sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani. Mereka itu adalah kenapa? Zalika bi annahum zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena itu disebabkan mereka atau manusia itu ada pendeta-pendeta atau rahib-rahib dan juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Nah, itulah orang yang tidak menyombongkan diri mereka akan demikian. Maka dijelaskan pula dalam ayat kembali ayat Al-Maidah 83, wa iza sami'u ma unzila ilar rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma rafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Itu dikatakan wa iza sami'u ma unzil ar-rasul, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul, kepada maksud rasul itu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Taro ayunahum tafidu minal dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Kamu melihat disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Yaqulu, kemudian mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin, maka catatkanlah kami sebagai orang yang beriman, ya, kamu catatkanlah kami sebagai orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ciri orang beriman itu diserangkan pula dalam surah Al-Qasas. Itu kemarin sudah dijelaskan juga di situ ayat 52 sampai 55. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab sebelum Al-Quran, kemudian mereka beriman pula kepada Al-Quran itu. Setelah datang Al-Quran, mereka beriman juga kepada Al-Quran. Wa iza tutla alaihim qalu amanna bihi innahu haqqun min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Apabila dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Innahul haqqun min rabbina, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kebenaran dari Tuhan kami. Kemudian mereka katakan, inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya sebelumnya kami adalah orang yang berserah diri, yaitu membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab itu. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, mereka itu siapa? Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka wa yadra'una bil hasanati sayyi'at,
ayat ini menjelaskan kepada kita mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Itu bukanlah perkara yang mudah. Itu termasuk bagian daripada kesabaran. Kalau kita beringat, kita tanyakanlah dengan diri kita, apakah kita sudah termasuk yang demikian? Mampukah kita menjadi orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membagikan sebagian atau membelanjakan sebagian yang disisikan kepada mereka untuk mereka nafkahkan. Itu suatu hal yang sangat besar sekali. Wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la tabtaghil jahilin. Di situ dikatakan apabila wa iza sami'u lagwa a'radu anhum wa qalu, apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari perkataannya. Ini merupakan ciri orang beriman. Kalau ada orang berkata yang tidak bermanfaat, yang macam-macam, dia tinggalkan itu. Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Kemudian dia ucapkan, ini ucapan salamun alaikum, ini suatu kebaikan. Mereka balaskan kepada mereka suatu kebaikan. Sejahtera atas kalian. La tabghil jahilin, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Itu yang dikatakan. Nah, bagi orang kafir apa yang terjadi? Itu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 36 menjelaskan kepada kita, hal suwibal kuffara makanu yaf'al, sungguhnya orang kafir telah diberi peringatan terhadap apa? Diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, itu. Kemudian Allah menjelaskan pula balasan bagi orang-orang orang beriman dan orang-orang yang kafir. Surah Muhammad ayat 15, surah 47 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mim ma'im ghaira asinin wa anharum min labanin lam yatayyar ta'muhu wa atharu min khamrin lazatin lissaribin wa anharum min ghasalil musaffa walahum fiha min kulli samarat wa ma'firatum min rabbihim kaman huwa khaliduna finnari wasuku ma'an jahamiman faqatta'a a'ma'ahum. Nah, di situ dikatakan perumpamaan orang bertakwa. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun ya. Ya, apakah penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang bertakwa? Apa janjinya? Fiha anharum mim ma'in ghairin asinin aw anharum min labanin lam yatayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazatil lisaribin wa anharum min ghasalin musaffa. Jadi dalam surga itu ada sungai, banyak sungai. Di situ dikatakan sungai dari air yang rasanya tidak berubah, tidak bau. Nah, gitu. Sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, tidak dan sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai madu yang disaring. Itu semuanya digambarkan. Ini digambarkan bagian kita supaya memahami itu. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, di surga itu akan terjadi. Jangan pula dikatakan khamar menjadi halal. Di surga itu semuanya jadi halal. Walahum fiha min kulli samarat, dan mereka memperoleh di dalam segala macam buah-buahan. Samarat itu ganti buah-buahan dan makanan. Wa ma'firatum mir rabbihim, mereka mendapat ampunan dari Tuhannya. Kemudian ayat berikutnya itu, kalimat berikutnya dengan pertanyaan, kaman huwa khaliduna finnari wasuku ma'an hamiman fataqatta'a ma'ahum. Samakah itu? Kaman, samakah dengan orang-orang yang kekal di dalam jahanam? Itu membandingkan kalimat sebelumnya. Samakah dengan orang jalan neraka, surga dengan neraka di jahanam?
di dalam surga tadi minuman yang sudah dijelaskan dengan berbagai aneka ragam kelezatan dengan buah-buahan dan mendapat ampunan. Tetapi dalam neraka jahanam mereka diberi minuman yang airnya sangat yang mendidih, sehingga kalau meminumnya usus orang jadi terpotong. Itulah bagi mereka orang yang kafir. Maka orang-orang kafir beranggapan mereka tidak dibangkitkan, tidak dibalas, padahal mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka lakukan. Dijelaskan surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru allan yab'asu kul bala wa rabbi lamub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'alallahi yasira. Itu katakan orang kafir mengatakan mereka sekali-sekali tidak dibangkitkan. Tapi apa katanya? Kul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'una wa taba'unna bima amiltum. Katakanlah kepada mereka, memang demi Tuhanku kamu benar-benar akan dibangkitkan. Itu ada kata sumpah itu. Kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu wazalika 'alallahi yasir, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi. Nah, maka orang kafir itu yang mana? Di situ jelaskan ulaika humul kafiru haqqan wa atna lil kafirina azaba muhina. Mereka orang-orang kafir itu yang kafir sebenarnya kafir, mereka itu telah menyediakan Allah telah menyediakan bagi orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Sedangkan mereka yang membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa oleh Muhammad kepada mereka adalah orang bertakwa. Di surah Az-Zumar menjelaskan kepada kita wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membawa kebenaran dan menerimakan kebenaran dan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah apa yang kita bacakan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga menambah keimanan kita, menanggalkan rasa syukur kepada kita, karena kita diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghadirinya, sehingga kita mendapat memperbaiki ibadah-ibadah kita, meningkatkan keimanan kita. Demikian itu harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin pasti ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Karena saya juga seperti kita semua adalah sebagai penuntut ilmu. Dalam hal ini pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna bagi manusia kecuali Nabi Muhammad SAW yang maksum. Atas ini mohon dimaafkan, kepada Allah kita berserah diri dan kepada Allah kita minta ampun atas apa kesalahan kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.